Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Kecuali niat zikir ya, yang sudah kita bahas. Membaca Al-Qur'an hukumnya haram, baik wanita haid ataupun orang yang junub. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan ketika dalam satu hadis, Nabi itu selalu membaca Quran. Kata Nabi, hakada liman laisa bijunub, kata Nabi. Ini yang begini nih bukan untuk yang junub. Kalau yang junub jangan, kata Nabi. Fala wala ayatan. Kalau yang junub jangan baca Quran walaupun hanya satu ayat. Nah sekarang begini, ada orang nazar mau baca Yasin, ya nazar. Ya, jadi nazar ketika dia pokoknya kalau sukses malam Jumat besok nih, kalau misalkan dia rezekinya atau terima kerja nih, mau dia besok mau baca Yasin dia. Nazar, kan harus tepat nazar waktunya. Mau baca Yasin. Ya, nazar kan ya. Dan waktunya ini disebutin malam Jumat besok tanggal sekian misalnya ya, jam sekian. Tiba-tiba jam maghrib misalnya. Tiba-tiba pas dia melaksanakan nazar itu junub, mau mandi gak ada air, dan tayamum juga misalkan gak ada debu misalkan contoh. Gimana kalau begitu? Maka tetap baca boleh untuk melaksanakan nazar. Cuman jarang terjadi. Bagaimana kalau ayatnya sudah tidak berlaku hukumnya, walaupun sudah tidak berlaku, seperti ayat iddah wanita yang ditinggal wafat suaminya. Kan tadinya kalau ada seorang istri ditinggal wafat suami, itu iddahnya 1 tahun, dia baru boleh nikah lagi. Ya, ada perempuan ditinggal wafat oleh suaminya, iddahnya adalah setahun. Tapi oleh Allah diringankan menjadi 4 bulan 10 hari. Ayatnya masih ada, hukumnya sudah tidak berlaku, tetap gak boleh dibaca dalam keadaan junub, walaupun ayatnya sudah, hukumnya sudah tidak berlaku. Kecuali ayat tersebut memang ayatnya yang sudah dihapus, seperti tentang raja ya. Baik satu ayat maupun satu huruf. Ada orang baca Quran cuma 1 huruf tetap dosa. Contoh misalkan dalam surah Al-Qalam, nun wal qalami wa ma yasturun, dia nyebut nun doang, nyebut nun doang, tapi niatnya baca Quran, dosa ya, walaupun cuma 1. Atau begini, baca qul huwallahu ahad, dia qul doang, tapi niatnya memang mau baca qul huwallahu. Jadi cuma nyebut qul doang, itu sudah haram. Ya. Baik pelan maupun kencang. Pelan di sini artinya masih ada suara tapi pelan. Beda kalau hanya di dalam hati, enggak itu enggak dosa. Dalam hati dalam ini ya. Jangan paling dalam hati enggak dosa. Ya. Bagaimana kalau kitab suci yang lain selain Al-Quran seperti Injil, Taurat, Zabur, itu mah tidak ada masalah dibaca tanpa dalam keadaan bahkan dipegang pun tanpa wudu nggak apa-apa. Di Al-Quran pernah ada Injil, siapa sih? Hotel, lempar ke pohon pisang. Buat bungkus gorengan banyak. Ya, Injil. Parah banget. Jadi nginep di hotel, pulang bawa Injil, jadi diambil sama dia Injil yang di hotel. Ya. Nah dipegang apa dalam keadaan wudu, nggak punya wudu apa. Ya sebab sudah tidak dimuliakan kata Syekh Nawawi. Ya. Bahkan di situ sudah banyak campuran-campuran perbuatan manusia, tidak asli lagi firman Allah. Cuman kalau sampai diinjak mah jangan, sebab walaupun memang dirubah tapi masih ada
yang isinya adalah firman Allah. Cuma nggak boleh pakai dalil. Ya, kita iman Injil itu adalah firman Allah. Kalau kitab Allah, kita iman Taurat kitab Allah, tapi dipakai dalil jangan. Kayak ke agama sambutan dalil pakai Injil, ya salah itu. Kayak nggak ada di Quran aja. Quran sudah cukup untuk mendalil apa aja ada di Quran, nggak perlu pakai kitab-kitab yang lain. Nah kemudian bagaimana kalau niatnya niat zikir, sudah dibahas, boleh niat zikirnya. Ya, zikir itu boleh. Wa masul mushafi, dan menyentuh mushaf. Wa masul mushafi, dan menyentuh mushaf. Wa hamluhu, dan membawa mushaf. Wa hamluhu, dan membawa mushaf. Menyentuh mushaf, membawa mushaf, ini juga sama haram bagi orang yang junub, yang haid, ataupun yang gak punya wudu. Beda baca Quran. Nanti di depan ada babnya kan, ya. Haram untuk orang yang tidak punya wudu. Kan kalau baca Quran gak punya wudu gak apa-apa ya. Tapi kalau dipegang boleh gak? Gak boleh. Sedang junub pegang Quran dosa, walaupun megangnya dibungkus. Contoh nih, ini misalkan ini Al-Quran, dipegang dia pakai piring sorban, tetap walaupun dengan penghalang tetap dosa. Ya. Membawa mushaf dosa dalam keadaan junub, dalam keadaan haid, dalam keadaan tidak punya wudu. Ini sepakat 4 mazhab, tidak ada perbedaan. Ya. Makanya kalau ada ustadz kiai yang ngomong boleh-boleh saja pegang Quran tanpa wudu, ini pasti Wahabi. Sudah pasti ya. Kalau nggak Muhammadiyah ya. Sebab kalau Ahlussunnah wal Jamaah 4 mazhab sepakat pegang Quran tanpa wudu, junub, haid itu haram. Bagaimana kalau Quran terjemah? Quran terjemah ulama beda pendapat. Syekh Nawawi dalam kitab Nihayat Hussein mengatakan haram tetap. Yang megang Quran terjemah, yang ada terjemahnya, kata Syekh Nawawi tetap haram. Ya. Tapi kata Sayyid Muhammad, Sayyid Ahmad, ya, Sayyid Alawi, kata Sayyid Alawi di dalam kitab Tausikh, beliau mengatakan boleh. Makanya para habaib kebanyakan mengatakan boleh. Habib Noval bilang boleh. Saya dengar ceramahnya. Banyak habib yang bilang boleh megang Quran dalam keadaan terjemah. Quran terjemah dalam keadaan wudu, cuma tetap walaupun boleh tapi makruh. Ya. Apalagi Syekh Nawawi mengatakan tetap haram. Yang bagus gimana? Sebetulnya yang bagus ngambil aman. Walaupun Quran terjemah tetap tidak punya wudu. Bagaimana Quran yang di HP? Ini juga beda pendapat. Ya. Quran yang di HP, Abu Yauji pernah membahas haram kalau memang tulisan Qurannya ada. Tapi kalau HP-nya kemudian dimatiin, klep, jadi boleh lagi. Lafaz Quran dipencet keluar, kemudian tiba-tiba ditutup, dimatiin atau diganti dengan gambar lain, itu boleh. Tapi kata Kiai di Jawa, hasil bahsul masail boleh dengan alasan itu hanya cahaya, bukan tulisan. Ya, hilaf. Ya. Bagus yang mana yang bagus? Yang bagus ya, yang hati-hatian. Walaupun HP Qurannya di HP, tetap megang Quran dalam keadaan wudu. Ya. Baca Quran di HP nggak bagus, apalagi lagi online. Baca Quran, tiba-tiba iklan BH, Shopee, tiba iklan, macam apa? Tiba-tiba iklan, udah ya, berparah kan ya.
Kalau Yasin terjemah Ustaz? Sama terjemah juga. Ya. Ikhtilaf ya. Ikhtilaf ulama. Kalau misalnya tempat Al-Quran tadi, kita tempat Al-Quran. Kalau Muslim itu ya kan? Ya. Ada kayak lah juga kata gitu kan. Nah kita memang ada penyuluh gitu, kita singkirkan itu, kita ada nggak gitu, kan angkat tekannya itu gitu. Sama. Kalau satu lekar tuh Al-Quran semua. Sama lekarnya nggak boleh itu. Termasuk kotak, sunduk tuh kotak wadah Quran. Nggak boleh. Kalau sekiranya itu dianggap wadah Quran. Beda kalau lekar itu campur-campur, kitab-kitab yang lain juga ada. Ada buku-buku yang lain, ada tafsir, ada macam-macam lah. Bukan Quran doang, itu nggak apa-apa. Sama seperti kita bawa Quran di dalam tas. Yang sudah kita bahas ya. Bawa Quran di dalam tas. Kalau niatnya bawa barang, karena memang isinya macam-macam, dalam tas itu boleh. Tapi kalau isinya Quran doang, ya niatnya bawa Quran ya tetap nggak boleh. Ya. Cuman kalau kalian megang Quran, bawa orangnya lagi megang Quran, itu nggak boleh. Kenapa boleh? Kata ulama, sebab kita lagi bawa orang, lagi manggul orang, bukan manggul orang. Ya. Kalau ada ustaz lagi kita bawa kita panggul. Ya. Tidak ada masalah, paling bermasalah dengan ustaznya. Kenapa lo? Ya. Kalau kita dapat dipanggul, tidak hilang. Ya. Kemudian wa tawafu dan tawaf. Tawaf. Ya. Tawaf hukumnya haram kalau dalam keadaan junub. Orang sedang junub tidak boleh tawaf. Kemudian yang selanjutnya wal muqsu fil masjidi, diam di masjid. Diam di masjid hukumnya haram. Dalam Al-Qur'an itu manas Al-Qur'an. La taqrabus sholata wa antum sukara wa la junuban illa abir sabil. Janganlah kamu mendekati tempat sholat ya, wa antum sukara, kalian dalam keadaan mabok, wala junuban, dan kalian jangan mendekati tempat sholat dalam keadaan ya. Dan memang Nabi sendiri yang bilang dalam hadis dari Sayyidah Aisyah, la uhillul masjida li haidin wala junubin. Kata Nabi, tidak aku halalkan masjid untuk yang haid dan yang sedang junub. Diam ya. Beda kalau cuman lewat yang sudah saya bahas. Lewat itu masuk dari pintu satu, keluar pintu yang lain. Ya. Kecuali darurat. Bagaimana kalau dalam keadaan darurat? Darurat itu misalkan contoh dia mimpi tidur di masjid ya. Tiba-tiba mimpi basah. Mau keluar, serem, takut. Jam 2 atau jam 3, kamar mandinya jauh. Zaman dulu ini kali ya. Zaman sekarang aja dekat. Jadi antara masjid sama pemandian itu jauh, keluar ngeri. Jadi daerahnya masih daerah rawan lah. Ya. Akhirnya dia di dalam demi keamanan. Apa itu? Ya. Gak apa-apa sebab darurat. Atau mau keluar dingin, hujan. Mau keluar mandi itu hujan ya. Cuacanya dingin sehingga kalau dia keluar bahaya ya, bisa sakit misalkan ya. Kemudian atau faktor lain, dikunci masjidnya misalkan. Jadi DKM-nya nggak tahu kalau di dalam masjid ada orang. Pas dia mau mandi, dikunci, ya. Lewat mana ini? Dikunci semua, bahkan jelas. Mana? Sampai jelas.
mukanya harus pakai boleh. ini. Gila. Ya. Gimana ini? Ya udah itu gimana lagi kan? Ya sudah. Sebetulnya sih soal junub ulama masih beda pendapat. Seperti Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani kan masih dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan boleh dia di masjid dalam keadaan junub tapi makruh. Ya. Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani ini sering beda emang. Ya. Seperti zakat fitrah kan mazhab Syafi'i kan harus pakai beras. Imam Al-Muzani bilang boleh dia pakai uang. Beliau itu sering beda pendapat dari ulama yang lain. Itulah ya. Nah sekarang bagaimana kalau bulak-balik juga sama hukumnya diam ya, haram nggak boleh. Bagaimana hukumnya tidur di masjid? Ya, tidur di masjid. Di sini dikatakan tidur di masjid hukumnya boleh bagi yang nggak junub ya. Dengan syarat satu tidak mengganggu orang yang sholat. Jadi jangan dilarang tidur di masjid itu. Suka ada dilarang tidur di masjid. Ya sebetulnya satu larangan yang tidak berdasarkan dalil ya. Kalau tidur di muka boleh. Di zaman Nabi sahabat tidurnya di mana? Di masjid. Ashabus Suffah yang jumlahnya 70 orang, ada yang bilang 80 orang, di antaranya Abu Hurairah tidurnya di masjid. Ya, jadi mereka tidur di masjid. Bahkan hidupnya di masjid. Makanya nggak ada masalah tidur di masjid, cuma jangan ganggu orang yang sholat. Ya. Makanya tidurnya di pojokan, di belakang, jangan tidur di pohon aman. Ya. Tidur di barisan depan, tidur di mimbar, itu mengganggu orang yang sholat. Ya. Tapi kalau selama nggak mengganggu nggak ada masalah. Kita jangan terlalu galak sama yang grup, apalagi dia musafir jauh, tukang kerompongan, tukang kerupuk, tukang ojek. Kan capek. Pernah di mana tuh? Masya Allah di Kebon Jeruk ya. Saya melihat langsung di daerah tukang dagang capek tidur. Oh galak banget orang. Sampai bangunin kan ya. Kasihan. Kan dia tidur di mana lagi orang begitu. Ya. Yang nggak dilarang ini. Kenapa harus dilarang? Ya, kecuali mengganggu waktu jam sholat, dia tidurnya itu pun tidurnya kalau mengganggu orang yang sholat. Tapi kalau enggak ada masalah. Bagaimana kalau buang angin di masjid, kentut di masjid nggak ada masalah. Cuman yang lebih utama jangan. Kalau buang angin itu kalau bisa keluar dari. Ya. Kalau enggak buka jendela, sebab begini, kenapa nggak bagus kentut di masjid? Jadi kalau masuk ke masjid kata Nabi, kan sunnahnya punya wudu. Jadi kalau masuk masjid dalam keadaan wudu, sholat nggak sholat, pahalanya sholat. Kalau untuk masuk masjid dalam keadaan itu, Wudu aja tuh ya. hanya ada Nabi nih, ada orang wudu di rumah. Kemudian dia ke masjid dalam keadaan punya wudu, itu baru masuk doang belum sholat, hitungan pahala sholat sudah. Artinya di masjid dia misalkan setengah jam, sholatnya mah padahal cuma 5 menit, itu pahala sholatnya setengah jam. Walaupun sholatnya mah cuma 5 menit. Kalau makanya katanya malam yusti yuhdis, selama dia nggak hadas. Tapi kalau sudah kentut, stop hitungan namanya pahala sholat. Ya. Begitu pula ketika dia di masjid tapi misalkan berbuat kemungkaran, itu stop pahala sholat. Masjid maling dari masjid main baplek ya. Masjid misalkan malah teleponan, itu nggak sopan lah, itu hilang yang sifatnya nggak adab. Di masjid dengerin hutan, kopan, ya, selfie, yang
sifatnya merusak kehormatan masjid, itu mah enggak. Kan banyak di masjid cuma mau satu doang, minjem mimbar. Wah, itu. Wah. Sebetulnya biasanya lagi ngomongin, setujunya ngomongin, tetapi yang desa ini genit, negara yang paling genit ke Indonesia. Apa-apa dipotong, apa-apa dipotong. Jadi genit negara paling, makanya sampai disinggungan oleh ulama-ulama Arab. Padahal nggak ada apa-apa, cuma gaya doang ini. Ya. Itu Indonesia begitu. Ya, gitu. Ternyata cuma Indonesia. Diakui dunia. Makanya kalau ke Arab itu ketika dia sering foto-foto pasti dia orang Indonesia. Noraknya itu luar biasa. Depan Ka'bah, depan apa, foto terus. Negara yang paling norak, yang paling narsis. Sumpah aja diganti, sumpah Alek. Demi Alek. Kan demi Allah dulu, jadi demi Alek. Parah. Jangan ikut-ikutan, apa ya? Ditanya sama istri dari mana, sumpah demi Alek. Enggak kan mana? Boleh sumpah itu pakai nama Allah. Ya. Bisa dosa itu kalau benar sumpah. Sumpah dimain-mainin nggak boleh. Kira ya, wallahu a'lam.